Koneksi antar materi, Modul 1.4, tentang budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu budaya disiplin di sekolah. Dalam mewujudkan atau menciptakan budaya positif tersebut, perlu diterapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Konsep yang kedua adalah motivasi dan restitusi. Setiap manusia dalam melakukan suatu perbuatan pasti dilandasi oleh suatu motivasi. Motivasi itu adalah 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang memotivasi seseorang dari dalam. Dalam membentuk keyakinan kelas dimulai dari penggalian nilai kebajikan atau nilai positif secara kolaboratif bersama-sama. Semua warga sekolah, kelas mempunyai motivasi internal untuk mewujudkannya. Konsep keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku yang dilakukan manusia ditujukan untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia tersebut adalah 1. Bertahan untuk hidup. 2. Merasakan kesenangan. 3. Mendapatkan penguasaan. 4. Memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. 5. Menikmati kebebasan. Konsep kelima adalah posisi kontrol. Dalam menerapkan budaya positif, guru harus tahu di mana posisi mereka dalam mewujudkan budaya positif tersebut. 5 posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Dalam menciptakan budaya positif, seorang guru diharapkan dapat memposisikan diri pada posisi kontrol manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Konsep yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Tahapan tersebut adalah 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Dalam tahap ini bisa menggunakan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Pada tahap validasi tindakan yang salah, kita memahami setiap tindakan yang anak lakukan pasti mempunyai suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat yang bisa digunakan seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahap terakhir adalah memunculkan motivasi intrinsik anak dengan menghubungkan permasalahan dan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati dan dipedomani. Kalimat yang bisa digunakan adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Terdapat keterkaitan erat antara materi 1.4 dengan materi-materi sebelumnya, di mana penerapan budaya positif di sekolah dilakukan untuk mencapai visi sekolah pada khususnya dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Dalam pendidikan haruslah berpihak pada anak, menuntun, sesuai kodrat anak seperti yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penting bagi guru memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkannya. Dengan modal itu guru dapat memberikan suatu prakarsa perubahan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep budaya positif. Perubahan itu adalah terwujudnya budaya positif dengan dilihat dari terciptanya lingkungan nyaman, aman, berpihak pada siswa sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dan pada akhirnya adalah tercapainya visi sekolah. Setelah mempelajari materi di modul 1.4 berkaitan budaya positif, maka saya perlu melakukan refleksi. Pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul 1.4? Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dari budaya positif pada modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menyadari bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, haruslah memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut dengan baik. Selain itu juga harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan saya adalah perihal motivasi manusia berkaitan penghargaan. Penghargaan ternyata cenderung merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari materi budaya positif ini, saya memahami bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah masih di posisi penghukum dan pemantau, sehingga saya harus mengubahnya ke posisi manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman saya terkait penerapan konsep inti budaya positif adalah mulai menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya terkait hal tersebut adalah membuat saya dan murid menjadi nyaman dan saling berkomunikasi positif, serta lebih mudah menemukan solusi terkait suatu masalah tanpa harus memberikan hukuman. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep budaya positif adalah mulai terbukanya pemahaman-pemahaman berkaitan motivasi diri, kebutuhan dasar manusia dan penerapan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki selanjutnya adalah membiasakan penerapan konsep-konsep inti budaya positif tersebut dan membagikan pengalaman serta berkolaborasi dengan semua guru di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai, dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai, dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah posisi penghukum dan pemantau. Dengan mengambil posisi itu, saya merasa tidak nyaman dan merasa jauh dengan anak. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memakai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah di kelas, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat senang, dekat dengan anak dan termotivasi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Perbedaan yang terjadi adalah pada diri anak yang menjadi bertanggung jawab dan terbuka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan dalam segitiga restitusi, namun tidak seluruhnya. Sebagian besar adalah menstabilkan identitas saja, yaitu dengan mengatakan, hal yang wajar kalau seumuran kamu melakukan hal itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep inti pada modul ini, ada hal yang penting yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif, yaitu komunikasi yang efektif serta kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan restitusi dan menerapkan budaya positif, sehingga pemahaman dan komitmen bersama bisa terjalin dengan baik dalam pelaksanaannya baik di kelas, sekolah, dan di luar sekolah. Demikian pemaparan saya berkaitan koneksi antar materi pada modul 1.4 dan refleksinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.